uji sertifikasi kompetensi, kompetensi keahlian, multimedia, akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi dan tata cara kelola perkantoran, desain komunikasi visual, teknik komputer jaringan, produksi siaran dan program televisi, rekayasa perangkat lunak, dan akomodasi perhotelan. LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri 1 Surabaya, 28-30 Maret 2022. Uji sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai skema sertifikasi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) regional maupun internasional. LSP P1 didirikan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan utama melaksanakan uji sertifikasi kompetensi terhadap peserta didiknya, sehingga yang dinyatakan kompeten diterbitkan sertifikat kompeten dari BNSP. Dalam uji sertifikasi kompetensi, LSP SMKN 1 Surabaya melakukan penilaian atau verifikasi yang dilakukan oleh asesor BNSP, serta menggandeng Dudika atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kemasan paket kompetensi. Jenis kemasan ini adalah kemasan KKN level 2, yang merupakan kompetensi teknis lulusan SMK Negeri 1 Surabaya. KKNI merupakan refleksi peran individu dalam melaksanakan tugas secara spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan. Selain itu juga untuk menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasan yang berwenang. Tujuan dari KKNI ini diharapkan lulusan SMK Negeri 1 Surabaya nantinya memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu menyelesaikan kendala yang dihadapi, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat membimbing orang lain. Uji sertifikasi kompetensi atau USK dilaksanakan di tempat uji sertifikasi atau TUK yang ditetapkan melalui verifikasi LSP. Uji sertifikasi kompetensi keahlian multimedia diujikan dalam 2 klaster, yaitu 1. Klaster animasi 2 dimensi, 2. Klaster pengelolaan audio video. Oke, uji LSP kali ini yaitu 2 klaster. Yang pertama klaster animasi dan audio video. Di klaster animasi itu ada 7 unit yang harus diselesaikan. Di klaster audio video pun juga ada 7 unit yang harus diselesaikan. Mereka akan mengikuti ini dengan 3 macam metode. Yang pertama adalah praktek, ya, atau observasi demonstrasi. Yang kedua lisan dan tulis. Tulisnya berupa pilihan ganda. Kalau untuk lisan dan tulis yaitu mengenai pengetahuan dasar kamera, terus penyimpanan file dan segala macamnya. Untuk observasinya itu mereka harus membuat sebuah video produk promosi tentang makanan ataupun minuman. Klaster animasi 2 dimensi meliputi unit mempraktekkan editing video. Terus setelah editing video kita harus render videonya dan burning itu di CD yang sudah disediakan. Lalu kita desain cover box dan cover CD, lalu di print dan kita masukkan ke cover boxnya dan cover CD-nya kita tempelkan. Ya, sangat lancar dari awal pertengahan hingga akhir, semuanya berjalan dengan mulus dan tidak ada satu kendala apapun. Oke, persiapannya mungkin saya syuting, menyiapkan storyboard. Yang pertama pasti menyiapkan storyboard. Lalu setelah menyiapkan storyboard, kita untuk ngambil take video sesuai dengan storyboardnya, dan lalu kita menyesuaikannya di editing videonya tersebut. Klaster
pengolahan audio video meliputi unit Detail praktek yang dikerjakan hari ini ada edit video iklan berdurasi 1 menit, video iklan sama BTS, sama bumper animasi. Yang dipersiapkan sebelumnya yaitu awalnya pembuatan storyboard dahulu buat videonya, terus tag buat videonya, sama editing video. Hari ini saya dari PT Jawa Pos Media Televisi atau JTV, saya datang ke SMK 1 Surabaya untuk USK dari teman-teman. Kebetulan ini adalah kelanjutan dari tahun kemarin. Kalau dari hasilnya saya rasa sangat-sangat sudah baik karena sudah menggunakan treatment yang dari segi produksinya sudah bagus. Terus hasil praproduksinya bagus, lanjut ke produksinya juga bagus, sampai ke pasca produksinya bagus. Saya lihat beberapa dari teman-teman ini sudah sangat ideal untuk sebuah TVC. Uji sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan. Lembaga yang diujikan adalah Klaster Teknisi Akuntansi Junior. Baik, untuk hari ini saya menguji di akuntansi dan keuangan lembaga. Ada 4 unit. Yang pertama ada menerapkan prinsip praktek profesional dalam bekerja. Yang kedua, menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga, mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Dan yang terakhir adalah mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi, terutama di Mayop. Oke, untuk uji tulisnya kami tadi ada yang pertama bidang spreadsheet, di sana ada soal pilihan ganda dan juga untuk tanya jawab lisan, dan juga ada di dalamnya mengenai soal komputer akuntansi Mayop. Klaster Teknisi Akuntansi Junior meliputi unit Perkenalkan, nama saya Putri Nindi Lestari dari kelas 12 akuntansi 4. Kita ujian LSP yaitu Mayop sama spreadsheet. Kalau Mayop itu akuntansi yang berbasis komputer. Habis itu kalau spreadsheet itu kayak aplikasi pengolah angka. Jadi kita di situ bisa pakai fungsi matematika yang ada di situ. Nama saya Kurnia Aga Pratiwi, saya dari KAP Konsultan Pajak CV Buana Raya Konsultama. Hari ini saya menghadiri untuk acara USK SMK Negeri 1 Surabaya. Berdasarkan kunjungan saya dari pihak peserta USK dan asesor hadir untuk USK kali ini. Menurut saya USK kali ini berjalan lancar, para peserta juga siap untuk menghadapi USK, dan saya harap juga hasil USK tiap peserta juga bagus sesuai dengan apa yang sudah mereka persiapkan untuk USK kali ini. Bagi saya kali ini USK bagi peserta menurut saya salah satu tempat siswa untuk menunjukkan untuk selama 3 tahun belajar ini bagaimana kemampuan mereka untuk siap terjun di dunia pekerjaan, apalagi sesuai bidang mereka, keahlian dalam laporan keuangan ataupun mengerjakan laporan keuangannya mereka, untuk menunjukkan mereka bahwa siap sudah untuk terjun langsung ke dunia pekerjaan. Terima kasih. Uji sertifikasi kompetensi keahlian akomodasi perhotelan diujikan dalam 4 klaster, yaitu 1. Klaster penyiapan kamar untuk tamu, 2. Klaster penanganan linen dan pakaian tamu, 3. Klaster penyediaan layanan porter, 4. Klaster layanan akomodasi reception. Untuk program keahlian perhotelan, skema untuk sertifikasi yang sedang diujikan adalah KKNI level 2. Untuk hari ini, masing-masing peserta diuji dengan 4 klaster,
Klaster pertama adalah penyiapan kamar untuk tamu, klaster yang kedua penanganan linen dan pakaian tamu, klaster ketiga penyediaan layanan jasa porter, dan klaster keempat adalah penyediaan layanan akomodasi resepsi. Untuk metode ujinya, peserta diuji dengan uji tulis. Jadi peserta mengerjakan soal yang meliputi dari 4 klaster yang terdiri dari beberapa unit, kemudian checklist observasi. Jadi peserta melakukan demonstrasi praktek. Untuk pagi hari di kelompok kami peserta praktek mulai dari porter, jadi mereka berperan sebagai bellboy, kemudian berperan juga sebagai seorang resepsionis dan sebagai tamu, karena bermain role play harus ada 3 itu, kemudian saling berganti dengan kelompoknya. Kemudian nanti siang kami bertukar dengan kelas yang berikutnya, yaitu kami melakukan praktek di housekeeping department, yaitu penyiapan kamar untuk tamu dan penanganan linen. Klaster penyiapan kamar untuk tamu. Klaster penanganan linen dan pakaian tamu meliputi unit For today, we have 4 clusters. The first one is receptionist, the second one is makeup room, the third one is porter, and also the last one is laundry. Well, it was really amazing and well going because we prepared ourselves many months and days ago. Klaster penyediaan layanan jasa porter meliputi unit Klaster penyediaan layanan akomodasi resepsi meliputi unit kita mempraktekkan laundry, porter, reception, sama makeup room. Untuk hari ini lancar sekali karena kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari dan guru kita sangat mendukung dalam LSP ini. Uji sertifikasi kompetensi keahlian bisnis dan pemasaran diujikan dalam 3 klaster, yaitu 1. Klaster kasir, 2. Klaster pramuniaga, 3. Klaster operasional pemasaran produk dan jasa. Oke, perkenalkan nama saya Irwan Susanto, perwakilan dari PT Gramedia Asri Media. Pada hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sedang ada pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi di SMK Negeri 1. Ada banyak hal yang saya amati dalam pelaksanaan ini. Yang pertama yang jelas ini adalah klaster 3, di mana klaster 3 ini adalah penilai dalam kegiatan operasional produk dan jasa. Nah, dalam praktek kegiatan kali ini yang saya amati adalah pembuatan bisnis BMC, kemudian dalam pembuatan bisnis BMC itu nanti akan dilanjutkan dalam kegiatan yang kedua, yaitu membuat Google Site ya. Kemudian di tahap ketiga ada pelaksanaan, yaitu atas hasil yang dibuat tadi berupa BMC akan dibuat dalam bentuk PowerPoint dan akan dilakukan proses presentasi ke masing-masing peserta. Klaster kasir meliputi unit
saya sih dituntut untuk menciptakan sebuah produk. Jadi di situ kita tanya tentang bagaimana strategi pemasaran mereka, mulai dari analisis SWOT, kemudian segmentasi dari produknya seperti apa, dan tentunya untuk implementasi marketing online-nya itu. Baik, jadi yang pertama tadi kita akan melakukan ujian tertulis terlebih dahulu dengan beberapa pertanyaan yang sudah kita jelaskan tadi untuk kompetensinya. Kemudian siswa membuat bisnis model canvas, yaitu strategi pemasaran yang diaplikasikan kepada aplikasi bisa berupa Canva ataupun di PowerPoint. Klaster Pramuniaga meliputi unit yang saya kerjakan pada hari ini yaitu presentasi tentang cara operasional pemasaran produk dan jasa, dan juga mempersiapkan tentang PowerPoint-nya. Alhamdulillah lancar. Untuk yang saya persiapkan adalah mempersiapkan produk yang akan saya presentasikan pada hari ini. Klaster operasional pemasaran produk dan jasa. Sertifikasi kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang diujikan dalam klaster membantu pengelolaan kas kecil. Dikerjakan oleh siswa yaitu mengelola agenda pimpinan dan perjalanan dinas. Itu yang pertama adalah menyusun bagaimana pimpinan itu dalam melakukan jadwal kegiatan pimpinan ke luar kota, juga dalam kesehariannya selama 1 bulan. Seperti itu. Kemudian untuk yang pelayanan prima ada komplain terhadap pelanggan, kemudian ada untuk membantu pengelolaan rapat, jadi mulai dari membuat surat undangan, susunan acara, daftar hadir, notula, layout, seperti itu. Kemudian untuk kas kecilnya yaitu membuat laporan kas kecil, membuat laporan bukti kas masuk dan keluar, seperti itu, sama pengajuan kas selanjutnya. Klaster membantu pengelolaan kas kecil. Praktek yang saya lakukan hari ini yang pertama itu mengenai menyusun agenda sistem kerja untuk pimpinan, yaitu di dalamnya kita menyusun bagaimana hari demi hari pimpinan akan melakukan kegiatannya, dan juga terdapat perjalanan bisnis pimpinan, yaitu perjalanan bisnis itu digunakan untuk pimpinan pergi ke suatu tempat atau berkunjung, atau juga menentukan sesuatu pekerjaan secara resmi. Ya, alhamdulillah hari ini ujian yang saya kerjakan lancar dengan baik. Nah, untuk persiapan-persiapan yang saya lakukan, sebelumnya saya sudah mempelajari semua hal-hal yang harus dipersiapkan pada hari ini. Jadi, contohnya seperti membuat bukti-bukti keuangan, saya sebelumnya sudah diajari oleh guru-guru pendamping saya, seperti itu. Uji sertifikasi kompetensi keahlian desain komunikasi visual diujikan dalam 2 klaster, yaitu 1 klaster melaksanakan fotografi, 2 klaster melaksanakan videografi. Oke, untuk jurusan DKV kali ini ada 2 klaster, klaster fotografi dan klaster videografi. Untuk klaster fotografi di sini ada sekitar banyak, ada 15 unitan. Kemudian untuk yang videografi ada 4 unit, masing-masing unitnya. Oke, untuk yang di fotografi anak-anak akan melakukan pemotretan foto produknya masing-masing, jadi mulai dari penataan sampai nanti hasil jadi sebuah foto produk yang mereka buat nanti. Nah, sedangkan untuk yang di videografi itu adalah video iklan dari video produknya mereka. Klaster melaksanakan fotografi meliputi unit
hari ini aku ngerjain LSP dari mapel videografi sama fotografi. LSP hari ini alhamdulillah lancar. Terus perasaan aku pas udah ngarep LSP lega. Yang aku siapkan ada tempe goreng, terus ada daun pisang, terus sama itu background apa sih perintil-perintilannya kayak ada cabai, ada timun, ada tomat. Klaster melaksanakan videografi meliputi unit kalau ngedit video iklannya kita mungkin kayak ngambil video dulu, terus nyiapin barang-barangnya juga, bisa dibilang plating juga. Tapi ini kayak bikin videonya lebih ribet daripada yang bikin yang foto produk gitu. Jadi kayak lebih riweh bikin video iklannya, terus nanti kita edit dulu, kita import dulu videonya, terus kita jadiin satu dulu, mungkin dikasih mungkin di coloring lah, di color grading lah atau apa, boleh sih, kayak misal dikasih transisi juga bisa. Jadi terus setelah itu tinggal kita render aja, terus ekspor, selesai. Uji sertifikasi kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan diujikan dalam 3 klaster, yaitu 1. Klaster instalasi jaringan komputer berbasis kabel. 2. Klaster konfigurasi perangkat jaringan komputer. 3. Konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Oke, untuk klaster yang diujikan di TKJ untuk saat ini adalah yang pertama konfigurasi perangkat jaringan komputer, itu yang pertama. Yang kedua adalah konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Oke. Untuk yang klaster yang kedua ini ya, konfigurasi perangkat jaringan itu ada 6 unit gitu. Yang pertama adalah menentukan spesifikasi perangkat jaringan. Yang kedua adalah memasang jaringan nirkabel. Yang ketiga adalah merancang topologi jaringan. Yang keempat adalah merancang pengalamatan jaringan. Yang kelima mengkonfigurasi switch pada jaringan. Yang keenam memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Sedangkan yang klaster yang ketiga ya, itu judulnya konfigurasi routing pada perangkat jaringan. Unitnya ada 3. Yang pertama adalah mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system. Yang kedua adalah memonitor keamanan dan pengaturan akun pengguna dalam jaringan komputer. Yang ketiga mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan baru. Klaster instalasi jaringan komputer berbasis kabel meliputi unit perangkat asesmen yang akan dikerjakan sama anak-anak atau peserta asesi, yaitu tes tulis, kemudian tes lisan, tes pertanyaan pendukung observasi untuk asesi. Yang ketiga wawancara sekitar kegiatan anak-anak di asesi klaster 2 dan klaster 3. Klaster konfigurasi perangkat jaringan komputer meliputi unit Untuk praktek yang saya kerjakan hari ini itu dimulai dari yang pertama, kita disuruh buat instalasi Linux Debian, dan kalau udah selesai instalasi kita selanjutnya itu disuruh simulasi pembuatan jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, dan selanjutnya disuruh untuk melakukan routing menggunakan MikroTik Router Board. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Untuk persiapannya hanya mereview materi-materi. Klaster routing pada perangkat jaringan komputer meliputi unit uji sertifikasi kompetensi keahlian produksi siaran dan program televisi diujikan dalam 2 klaster, yaitu 1. Klaster perekaman suara, 2. Klaster penyuntingan audio video. Saya Yonas dari Media Surabaya Televisi.
Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh SMKN Negeri 1 Surabaya terkait dengan uji sertifikasi kompetensi khususnya di PSPT yang mana sudah dilakukan dalam 2 klaster. Yang pertama dilakukan VO. Di situ cukup memberikan pembekalan kepada siswa di mana VO ini sangat bagus untuk kedepannya di dunia profesional. Tentunya dikombinasi dengan apa yang sudah dites melalui editing, melalui beberapa aplikasi atau software, salah satunya di aplikasi Premiere. 2 ini merupakan salah satu kebutuhan dunia profesional di mana media televisi membutuhkan aplikasi atau pengerjaan yang seperti ini. Jadi saya merasa di sini pembekalannya sangat tepat, sangat luar biasa, profesional juga. Klaster perekaman suara meliputi unit. Nah, untuk klaster yang diujikan, yang pertama adalah perekaman suara, yang kedua penyutingan audio video. Nah, untuk detailnya mereka melakukan perekaman suara atau VO, kemudian melakukan editing audio videonya. Itu aja yang mereka lakukan saat ini. Klaster penyutingan audio video meliputi unit. Jadi hari ini praktek USP-nya penyuntingan audio video dan perekaman suara sih. Ya sebenarnya udah lama sih persiapannya, kurang lebih 3 minggu ke belakang ini saya sama teman-teman udah nyiapin ngerekam suara, terus juga udah siapin banyak banget file video buat diedit karena kita tuh diminta untuk ngisi voice over video gitu, sama ada backsoundnya juga. Uji sertifikasi kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak yang diujikan dalam klaster pemrograman dasar. Di rekayasa perangkat lunak ini ada 2 klaster. Klaster pertama yaitu pemrograman web, klaster yang kedua pemrograman berorientasi objek. Untuk pemrograman web itu ada 12 unit. Untuk pemrograman berorientasi objek ada 13 unit. Untuk klaster salah satu unit klaster web itu ada merencanakan tugas rutin, ada menggunakan struktur data. Dan untuk PBO atau pemrograman berorientasi objek itu ada membuat dokumen kode program. Untuk pemrograman web membuat aplikasi kasir berbasis web. Untuk klaster PBO membuat aplikasi untuk persewaan lapangan. Klaster pemrograman dasar meliputi unit. LSP yang klaster 2 dan 3 yaitu materi tentang pemrograman web sama pemrograman berbasis objek, yaitu pemrograman webnya ngerjain bikin web tentang kasir, terus yang pemrograman berbasis objeknya membuat program penyewaan lapangan. Sejauh ini tidak, karena alhamdulillah saya selesai duluan. Terus kalau kesulitannya mungkin di bagian wawancara untuk sama asesornya itu tadi sih. Kalau kesulitan cuman dari detek aja gitu. Sebelum menghadapi ujian ini tuh kemarinnya 2 hari yang lalu belajar bareng sama temen-temen. Terus semalaman juga biasanya kita ada ritual semacam kayak menggenggam bola gitu, terus ditaruh di atas kepala itu untuk biar apa yang kita pelajari hari itu bisa masuk dan sesuai sama hasil ujiannya aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biwara Sakti Prajiara, Kepala SMK Negeri 1 Surabaya, bahwa SMK Negeri 1 Surabaya melaksanakan USK yang objektif dan independen, sehingga harapannya para lulusan yang dihasilkan akan bisa dipercaya di dunia usaha dan di dunia industri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten, SMK bisa, SMK hebat.